Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah berada di Ramadan yang pertama. Betapa bangganya orang-orang yang beriman begitu berjumpa dengan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan pengampunan, syahrul rahmat, bulan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita sia-siakan bulan Ramadan ini. Mari kita memperbanyak amaliyah, berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sanadnya bersumber dari Abu Hurairah, hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim atau yang dikenal dengan muttafaqun alaih. Idza zawa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Idza za'a Ramadan, apabila telah tiba bulan Ramadan, kita kedatangan bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibuka pintu-pintu surga, dibuka pintu-pintu kebajikan. Jangan kita gunakan kesempatan emas. Alhamdulillah kita diberikan umur masih berjumpa dengan bulan Ramadan untuk memperbanyak ibadah dan amaliyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, tertutup pintu-pintu kejahatan. Maka selama bulan Ramadan kita tidak lagi melakukan perbuatan dosa, tidak lagi melakukan perbuatan maksiat mungkarat. Ini dalam arti tertutup pintu neraka. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengendalikan nafsu kita ini, tidak melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita berusaha untuk menjadi orang yang takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, takut kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa takut kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang yang mampu mengendalikan nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, takut kepada keagungan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mencegah dirinya dari hawa nafsu. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita bisa mencegah diri kita, mengendalikan diri kita dari keinginan-keinginan hawa nafsu. Bahkan alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa berada di nafsu mutmainnah, nafsu yang selalu diridai Allah Subhanahu wa taala, nafsu yang selalu melakukan kebaktian kepada Allah, nafsu yang selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nafsu yang selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan dari hadis tersebut, wasupidatis syayatin, dan setan-setan dirantai. Setan dirantai dalam arti kita merantai nafsu kita ini, sehingga kita tidak lagi mengikuti kemauan-kemauan setan, tidak lagi mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu beraksi, dia melakukan perbuatan kejahatan melalui nafsu manusia. Dia mendorong manusia untuk melakukan kejahatan. Setan akan berusaha menguasai diri manusia
melalui nafsu yang selalu mendorong manusia untuk berbuat kejahatan. Inilah yang dikenal dengan nafsul amar. Innan nafsa la amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu betul-betul mendorong manusia untuk berbuat kejahatan. Inilah nafsu yang tidak dilandasi dengan keimanan. Nafsu yang tidak dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu yang selalu mengikuti langkah-langkah syaitan. Bukankah kita dilarang mengikuti langkah-langkah syaitan? Karena syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagi kita. Wala tattabi'u khutuwatis syayatin, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Mari kita berpuasa di bulan Ramadan ini karena iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan agar semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam hadis ini diampuni dosa yang telah lalu adalah dosa kecil. Nah, ini betapa beruntungnya orang-orang yang berpuasa. Seluruh dosa-dosa kecil yang pernah dilakukannya maka diampuni Allah Subhanahu wa taala karena dia berpuasa. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman. Man shama ramadhana imanan, barang siapa yang berpuasa karena iman, panggilan iman, semata-mata karena iman. Wa ihtisaban, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dalam hadis ini yang dimaksud dosa yang telah lalu diampuni Allah adalah dosa kecil. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Musyikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.